Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Muhammad Saleh, tentunya di acara Kongkong Ramadan, ngabuburit bareng bersama anak muda inspirasi. Nah, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tema-tema yang kemudian menjadi problema di masyarakat. Tema hari ini yang akan kita bahas adalah dinamika penegakan hukum Indonesia. Nah, kali ini yang seperti yang berbeda. Hari ini kita tidak sendirian. Artinya saya tidak akan berdua dengan pemateri atau yang akan menjadi pembahas, tapi kita akan berempat. Jadi ada anak muda yang inspirasi dari berbagai daerah, salah satunya Surabaya, Jakarta, dan Yogyakarta. Kita undang dulu teman-teman yang akan mengisi pada kesempatan kali ini. Oke. Halo, assalamualaikum Mas Saud sama Mas Nanang. Waalaikumsalam. Bentar Mas, saya undangin dulu ya, undang Mbak Mika dulu ini. Belum Mika. Nggak ada. M. Belum aktif. Jangan kalau bisa ini ya, suaranya ngeground nggak? Ada bass-bassnya gitu. Ntar kita sembari menunggu Mbak Mika ini ya. Kita nunggu dulu sembari menunggu Mbak Mika ini. Nggak bisa ya? Pengantin anyar ini. Nggak baru lagi, sudah lama ini. Ayo teman-teman, nah ini sudah berempat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Teman-teman, sebelumnya kita kenalan dulu nih sama yang akan mengisi ya, meskipun maghribnya masih agak panjang ya, tapi kalau kita bahas mungkin nanti udah mau maghrib mungkin. Nah, di atas ini ada yang pertama siapa dulu nih, Mas Saud Parulian. Selamat Halo. Sore Mas. Gimana kabarnya nih Mas? Baik Mas Soleh, gimana kabarnya? Oh iya, Mas Saud ini advokat di Susan Himawan Mas ya, di Surabaya. Ya. Beliau hari ini ambil S3 nggak Mas? Lanjut S3 nggak nih? Nanti ya, saya pertimbangkan dulu. Oh iya, ini yang satunya ada Mbak Mika Arista. Saya panggil Mbak meskipun agak jauh ya. Meskipun kita sepantaran mungkin. Iyalah. Mbak Mika Arista. Ini Mbak Mika Arista, beliau juga orang hebat ini teman-teman. Salah satu mungkin yang masih ingat petisi yang Mbak Mika bikin itu terkait Masya tes Allah. ya. Masya Allah. Yang viral itu Siap. yang seperti Siap. Terus beliau aktif di kantor law firm di Lokataru. Saya ingat betul, kalau ingat Lokataru itu Bang Arisa. Yang saya kamu kalau pernah bisa nih. Ini ada yang sebelah lagi ada Mas Nanang Ardiansa. Halo, Ya Mas Nanang. Alhamdulillah baik. Dia di mana? Di Gerobokan atau di Jogja ini sekarang? Ngelek ya lah. Oh.
posisinya di mana? Di Gerobokan Gimana, atau di ulangi. Jogja? Gimana, ulangi. Ini posisinya di mana? Posisi di mana? Di Gerobokan atau Oh. di Jogja? Oh, di Gerobokan. Aku udah lama di Gerobokan. Oh, di Gerobokan. Kalau Mbak Mika di Bantul atau di Jakarta ini? Di Jakarta nih Mas Soleh. Nggak Di bisa Jakarta nih mudik. Mas Soleh, nggak bisa mudik. Oh, ada larangan mudik. Iya benar. Iya benar. Kalau Mas Saud di Surabaya atau di Kalimantan? Surabaya. Nggak bisa pulang juga. Iya. Kalau teman-teman kita akan bahas masalah di dinamika pernikahan hukum Indonesia. Mungkin teman-teman nanti dari 3 orang ini akan dari perspektif mereka sendiri bagaimana sih memandang penegakan hukum Indonesia di Indonesia ini yang menjadi permasalahan hari ini ya. Mungkin teman-teman kalau lihat beberapa sosial media yang kemudian ada yang seperti ini, ada yang menjadi problematika hari ini. Nah mungkin dari teman-teman yang 3 orang ini akan dari perspektif mereka sendiri. Mungkin kita bahas ini siapa yang duluan nih? Mau Mas Saud, Mas Nanang atau Mbak Mika ini? Jangan aku. Tergantung Mas Soleh. Jangan aku. Oh iya. Iya, kalau biasa itu katanya ladies first. Jadi saya Mbak Mika dulu nih buat. Ladies Waduh. first. Aduh. Oke. Jadi sebenarnya aku agak Jadi bingung nih Mas sebenarnya Soleh. aku agak bingung nih Mas Soleh. Ya. Ini kan terlalu general nih penegakan hukum di Indonesia dan nggak dikasih fokusnya Nggak apapun nih. dikasih fokusnya Nah, apapun. Nah, kenapa suaraku mantul ya? kenapa suaraku mantul ya? Karena pakai headset biasanya itu biasanya. Oh, oke. Oke. Tapi jelas kok Mas. Mbak. Oke Mas Saud. Oke, Mas Saud. Oke, sebelumnya salam kenal ya Mas Saud ya. Salam kenal ya Mas Saud ya. Salam kenal Mbak Mika. Mas Nanang juga. Salam kenal. Oke, salam kenal. Oke. Biar lebih terarah nih. Lebih Mas dahulu Soleh. aku tanya nih. Lebih dahulu aku tanya nih. Maunya pembahasan hukum terkait dengan penegakan hukum yang secara yang up to date saat ini, misalnya penegakan hukum yang ada di atau terkait dengan secara umum yang kalau aku lihat kan sekarang sudah advokat nih harian kita bagian dari penegakan hukum di Indonesia. Nah gini aja Mbak, jadi Mbak Mika gini aja. Karena ini kan memang temanya general, jadi teman-teman bisa mengambil perspektifnya sesuai dengan ilmunya. Nah, kalau lihat saya Mbak Mika nih ada konsen di HAM juga, kalau lihat di story-nya sering di konten di HAM. Mungkin bagaimana kemudian perspektif hari ini dengan bisa dengan analisis sendiri. Oke baik. Kalau menurut saya penegakan hukum di Indonesia itu masih perlu untuk ini lagi ya. Kan banyak di aktivitas yang dibilang Suaranya putus-putus Mbak Mika. Oke. Sudah jelas. Jelas. Tadi putus-putus soalnya. Oke. Jadi seperti yang dibilang sama Mas Soleh tadi ya. Saya kan di kantor HAM begitu. Meskipun kita di kantor itu dibagi menjadi dua, ada law firm, ada foundation. Nah sebenarnya yang bergerak di bidang HAM itu adalah Lokataru Foundation. Cuman Lokataru Law Firm juga mengikuti isunya begitu. Nah, belakangan ini sering banget terjadi kriminalisasi pada aktivis HAM, maupun pada penegak hukum yang membela aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan yang ingin menyuarakan terkait dengan hak-hak.
di masyarakat. Nah, misalnya begini, kemarin tanggal 1 Mei, ini kan yang paling dekat ya, itu kan Hari Buruh. Nah, kemudian ada dua orang advokat Jakarta yang kemudian ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Nah, itu kan kemudian patut dipertanyakan penegakan hukumnya seperti apa nih yang terjadi belakangan ini. Kenapa kok kemudian advokat yang seharusnya memiliki hak imunitas untuk menjalankan aktivitasnya, yaitu terkait dengan pemberian bantuan advokasi dan segala macamnya, tapi kemudian mendapatkan perlakuan yang seperti itu dari penegak hukum di Indonesia begitu. Terus yang kedua terkait dengan Hari Pendidikan kemarin, tanggal 2 Mei. Yang kebetulan juga ulang tahun saya. Agak miris sekali, semakin banyak. Selamat ulang Terima tahun. kasih. Selamat ulang tahun. Ini agak miris sekali nih di hari ulang tahun saya mendapatkan kabar ada 9 teman saya, yakni aktivis-aktivis yang terdiri dari mahasiswa dan juga masyarakat secara umum, kemudian ditangkap oleh Polda juga. Padahal ini kan untuk menyuarakan mereka berkegiatan untuk menyuarakan aspirasi mereka begitu, mengekspresikan apapun yang menjadi pemikiran mereka, terus kemudian tujuan mereka dan segala macamnya. Tapi kemudian ditangkap dan kemudian dikriminalisasi, meskipun rasa kriminalisasi sebenarnya tidak sesuai ya. Tapi secara awam kan dikenal dengan kriminalisasi. Saya ingin menyampaikan secara lebih mudah aja begitu. Nah, ini kemudian ditangkap dengan undang-undang kesehatan yang dibilangnya melanggar PPKM lah, di PSBB dan segala macamnya. Nah, ini kemudian patut dipertanyakan, apakah penegakan hukum di Indonesia masih berparameter ataupun masih berpatok pada hukum yang ideal yang berlaku begitu. Kalau seharusnya ketika menyampaikan aspirasi itu kan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, kita juga masih memiliki hak secara utuh dan mutlak dan absolut untuk menyampaikan aspirasi kita begitu. Terus belakangan ini kan banyak sekali kasus-kasus di Indonesia yang kemudian menjadi booming terkait dengan penyampaian aspirasi. Misalnya terkait dengan kasus Jumhur Hidayat. Itu kan juga salah satu bentuk penegakan hukum yang menurut saya juga patut untuk dipertanyakan. Kemudian yang kedua terkait dengan penangkapan Munarman yang banyak di media yang menjadi fokus adalah penutupan mata beliau. Nah, kemudian apakah ada hak yang dilanggar dari terduga ataupun saya tidak tahu ya status sekarang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka atau belum. Tapi kemudian apakah haknya kemudian diberikan begitu. Nah, itu menurut saya beberapa hal yang harus kita kemudian kita kasih masukan, kemudian kita kasih memberikan pandangan kita apakah penegakan hukum di Indonesia ini sudah sesuai atau belum begitu, baik dalam perspektif HAM maupun dalam perspektif hukum yang berlaku, misalnya KUHP misalnya begitu. Nah, ini juga menjadi fokus kita untuk kemudian kita sebagai civil society untuk mengamati dan mengingatkan kepada penegak hukum yang berlebihan dalam melakukan penegakan hukum atau tidak sesuai dalam melakukan penegakan hukum itu sendiri. Itu terkait dengan penegakan hukum yang pertama yang berhubungan dengan HAM begitu. Nah, kemudian ada penegakan hukum yang kedua nih yang perlu kita bahas juga, menurut saya semakin menarik, yaitu terkait dengan pelemahan KPK. Ini kan isu dari 2019 ketika mulai Undang-Undang KPK dirombak total
kemudian dimasukkan pasal-pasal yang kemudian kita menganggapnya sebagai pelemahan KPK. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan banyaknya orang yang di KPK yang kemudian baru-baru nih yang kebanyakan dari coklat begitu. Nah, ini kemudian kita menganggap wah ada nih penyusupan ataupun penempatan orang placement ya sepertinya kayak gitu untuk mempermudah hajat-hajat pihak tertentu begitu. Nah, kemudian yang kemarin isu terakhir tanggal 5 Mei karena kita membicarakan isu-isu up to date ya. Ada 75 pegawai KPK yang dalam hal ini yang saya soroti ada 2 orang, yaitu Bang Novel sebagai penyidik dan kemudian ada Bang Budi sebagai ketua WP KPK. Nah, ini kemudian mereka dinyatakan tidak lolos tes kenegaraan. Menurut saya ini adalah satu hal yang kemudian memang sudah direncanakan begitu dan memang bagian dari pelemahan KPK. Jadi yang pertama dari 2019 itu ada pelemahan secara legislatifnya, yaitu perubahan terkait dengan undang-undangnya, aturannya dirombak total. Nah, kemudian ada banyaknya coklat yang dimasukkan ke KPK yang kemudian ini jadi ambigu nih, apakah KPK masih independen atau enggak nih gitu. Nah, kemudian juga termasuk yang poin kedua ini, sekarang kan pegawai KPK semuanya ASN. Nah, itu juga patut ditanyakan nih, kenapa begitu. Nah, kemudian yang ketiga, isu yang paling terkini yang bulan Mei ini, kemudian 75 orang dinyatakan tidak lolos tes, terus kemudian terancam dipecat meskipun ada beberapa pihak yang sudah mengklarifikasi bahwa itu memang tidak bisa begitu. Nah, inilah yang kemudian kita bisa sebut apakah penegakan hukum di Indonesia itu masih sesuai atau masih ideal, dan apakah masih on the track begitu. Nah, ini yang kemudian masalah yang bisa kita diskusikan. Mungkin kalau saya terkait dengan KPK ini, sepertinya memang ada beberapa hal yang perlu kita amati lebih jauh lagi begitu. Mungkin teman-teman di sini udah tahu ya terkait dengan perkara Nur Hadi. Ex-Sekjen MA yang kemudian juga bagian dari alumni kita nih, Mas Nanang. Dan kemudian kemarin kan sudah divonis dijatuhkan pidana begitu. Ternyata memang terbukti menerima suap dari pihak tertentu begitu. Nah, kebetulan saya juga concern di sini karena saya mewakili ataupun mendampingi dari whistleblower-nya begitu. Termasuk dalam hal ini salah satunya adalah penegakan hukum yang dilakukan KPK itu mendapatkan beberapa tantangan yang menurut saya cukup rumit untuk dijelaskan karena juga ada peran serta dari penegak hukum yang lain. Kita tahu Nur Hadi itu kerja di Mahkamah Agung. Nah, kemudian KPK sudah meminta meminta pihak Mahkamah Agung untuk turut serta nih dalam penyelidikan dan penanganannya itu. Namun ternyata memang memperoleh kesulitan-kesulitan yang menurut saya penegak hukum seharusnya Mahkamah Agung yang tahu terkait dengan praktik penyidikan itu seperti apa, malah justru mempersulit. Misalnya saja terkait dengan pemanggilan hakim-hakim yang diduga menerima suap dari Nur Hadi. Namun sampai dengan saat ini, apakah Mahkamah Agung
merespon terkait dengan permintaan itu. Enggak. Nah, kemudian kami saya Lakataru dengan ICW mencoba untuk membantu nih KPK untuk mendesak Mahkamah Agung untuk memberikan memberikan bantuan terkait dengan penegakan kasus Nur Hadi ini. Namun kita minta untuk Mahkamah Agung membuat tim independen untuk menyelidiki terkait dengan siapa saja yang terlibat di dalam atau internal Mahkamah Agung, kemudian siapa saja pihak yang diduga membantu dan segala macamnya. Karena tidak bisa lepas bahwa Nur Hadi bekerja di Mahkamah Agung, otomatis ketika beliau diduga menerima suap, otomatis suapnya kemana nih? Otomatis kan ke pihak internal dari Mahkamah Agung. Seharusnya jika pihak Mahkamah Agung ini serius dalam melakukan penegakan hukum, seharusnya tinggal menanggapi saja permintaan dari KPK, kemudian permintaan dari kami untuk membuat tim independen. Namun nyatanya melalui Humas Mahkamah Agung secara resmi, Mahkamah Agung menolak untuk membuat tim independen dan menyerahkan seluruhnya kepada KPK begitu. Meskipun KPK juga sudah meminta bantuan kepada Mahkamah Agung begitu. Namun pada akhirnya hakim berhasil membuktikan bahwa ada penerimaan suap yang diterima oleh Nur Hadi. Nah, untuk saat ini perkembangannya juga masih dikembangkan dalam tindak pidana pencucian uang. Karena diduga ada placement, kemudian ada layering yang dilakukan oleh Nur Hadi terkait dengan uang-uang suap yang sudah diterima. Nah, kemudian juga ada integrasi ke beberapa usaha yang dimiliki oleh Nur Hadi maupun menantunya. Nah, seharusnya nih masih ada peluang nih untuk Mahkamah Agung menunjukkan diri bahwa Mahkamah Agung berpihak pada penegakan hukum yang adil dan independen, dan juga memiliki integritas yang tinggi untuk mendukung penegak hukum yang lain mengungkap kasus yang terjadi di peradilan kita, yang sering terjadi, yaitu suap menyuap antar hakim, antara pihak yang berperkara, kemudian termasuk juga penyuapan terhadap jaksa atau penyuapan terhadap panitera dan segala macamnya. Nah, ini masih ada upaya nih. Kita perlu dorong lagi, kita perlu untuk mendesak lagi kepada penegak hukum di Indonesia untuk peduli dan kemudian mengembalikan jalur penegakan hukum yang ideal dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, 2 poin itu, yang pertama tadi yang saya sampaikan terkait dengan banyaknya kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang menyampaikan aspirasi atau menyampaikan ekspresinya atau menyampaikan pendapatnya melalui kegiatan-kegiatan yang menurut saya cukup baik dan cukup luar biasa untuk mereka mau tetap memperjuangkan suara masyarakat, tetap memberikan ekspresinya, tetap memberikan dukungannya kepada masyarakat yang kemudian lemah dan mengalami kasus-kasus struktural begitu. Dan yang kedua terkait dengan beberapa lembaga dan penegak hukum yang justru melemahkan penegakan hukum di Indonesia. Nah, 2 hal ini aja deh. Kita fokus ke situ. Kita coba untuk membangun sistem penegakan hukum yang baik di Indonesia dengan cara memberikan komentar atau dengan cara memberikan pendapat kita, termasuk salah satunya melalui saluran kayak gini, diskusi yang bisa kemudian
dilihat dan diikuti oleh masyarakat agar masyarakat mengetahui hak-haknya dan tidak takut untuk menyampaikan ekspresi, karena kan selama ini ketika menyampaikan ekspresi terus kemudian dicari-cari nih gimana nih caranya biar orang yang menyampaikan ekspresi ini takut untuk menyampaikan ekspresi lagi kan begitu. Nah, melalui diskusi-diskusi seperti ini kita juga bisa mendukung secara psikologis masyarakat untuk tetap jangan takut. Kita punya kok hak untuk menyampaikan pendapat sampai dengan kapanpun, dan kita dilindungi oleh hukum. Jadi nggak perlu takut untuk melihat kasus-kasus yang kemudian dibuat-buat begitu. Terima kasih Mbak Mika, ini waktunya sangat panjang ya. Mungkin teman-teman. Sementara begitu dulu mungkin ya Mas Saleh ya. Ada 2 poin yang kemudian ditekankan. Pertama itu terkait kriminalisasi dan kebebasan berpendapat yang hari ini menjadi pertanyaan besar ya. Nah, ada yang tadi penangkapan sedangkan hukum di KPK. Mungkin sangat menarik kalau mungkin pembahasan terkait KPK ini mungkin di diskusi yang lain mungkin kita bahas lebih lanjut. Karena soalnya benar sekali nih kayaknya. Harus fokus itu Mas, makanya. Iya ini, karena mungkin kalau saya ambil yang tema umum karena mungkin nanti di berbagai perspektif. Mungkin kalau nanti di fokus KPK mungkin lebih baik ya. Siap. Kali ini juga ya mungkin ada kasus-kasusnya juga sangat panjang ya kasusnya, kasus struktural kemarin juga ada di Purworejo benar. Juga. Terus banyak lah pokoknya kasus-kasus mungkin yang sering terjadi itu di kasus-kasus agraria banyak gitu, pejuang-pejuang agraria banyak teman-teman yang sangat berjuang di agraria. Nah, hari ini juga ini Mas Saud dari perspektifnya mungkin mau menambah dari Mbak Meka nggak apa-apa, atau mungkin dari perspektif Mas Saud. Mas Saud ini konsentrasinya dia di hukum konstitusi. Satu penghargaannya dia ini Mbak Meka, dia adalah debater juga. Dia luar biasa. Berlebihan Mas Soleh. Enggak ini ya. Mas Saud ini tulisannya beliau dapat penghargaan di Mahkamah Konstitusi kemarin di tahun 2020. Masya Allah. Dapat diundang kalau nggak salah. Yang ngasih Prof Jimbi langsung, keren banget kan gitu. Enggak, Prof Anwar, Dr. Anwar. Oh, Dr. Anwar ya, bukan. Soalnya fotonya sama, ada foto sama Prof Jimbi. Prof Jimbi tamu aja kan udah pensiun. Dr. Anwar. Mungkin Mas Saud silakan. Nanti Oke. Setelah Mas Saud, Mas Nanang. Thank you Mas Soleh untuk kesempatannya udah diundang. Memang benar kata Mbak Mika tadi. Temanya umum sekali. Jadi saya ambil satu tema itu tentang penegakan hukum dan konstitusi. Penegakan hukum sendiri itu kan kita memang ketahui law enforcement itu konteks pembahasan yang menurut saya tidak ada habisnya. Dan menarik terus untuk kita bahas kan. Banyak konteks misalnya seperti yang sudah dibahas oleh Mbak Mika di Indonesia sendiri, acap kali kita mengalami kemerosotan dalam penegakan hukum. Misalnya dalam konteks penegakan HAM, kriminalisasi dan lain sebagainya. Bahkan tidak jarang misalnya persekusi kan begitu. Menurut saya sudah cukup banyak lah konteks yang disampaikan oleh Mbak Mika tadi. Dalam konteks ini saya akan bahas sedikit banyak bersentuhan dengan hal-hal yang konstitusional lah begitu. Saya hari ini menyajikan tiga poin untuk ya bisa kita bilang untuk membenahi lah merosotan penegakan hukum yang tadi. Poin pertama saya sampaikan bahwasannya kita harus menyoroti secara elementer yaitu pada bagian legal substance-nya. Substansi ini memang menyangkut soal atau aturan norma yang sebagai pedoman atau
tata tertib lah bagi masyarakat ataupun aparatur penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya. Nah, pondasi substansi hukum ini menjadi hal yang sangat mendasar dalam penegakan hukum. Sehingga sejak awal memang sudah harus kita benahi dulu produk hukum, yaitu yang berorientasi pada keadilan hukum. Nah, problematika kemudian yang muncul atas produk hukum yang bertentangan dengan konstitusi, kita tahu sendiri di negara hukum kita adalah lembaga MK. Dalam artian simpelnya adalah terus untuk mengoreksi produk-produk dari legislatif kan begitu untuk dilakukan judicial review. Nah, 2019 kemarin mungkin Mas Nanang nih juga kan advokat mengikutilah isu-isu tentang diujinya undang-undang fidusia kemarin kan. Itu dalam putusan nomor 18 tahun 2019 kemarin. Ya, masih cukup ramai diperbincangkan. Nah, pada saat itu diujikan adalah pasal 15 Undang-Undang 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia itu. Yang disoroti oleh MK adalah titel kekuatan eksekutorialnya dari sertifikat jaminan fidusia itu sendiri. Nah, ada memang problematika yang selama ini kan kadang pada tataran leasing ya gitu ya. Banyak problematika misalnya penarikan kebendaan apapun itu yang misalnya katakanlah debitornya cedera janji, dipakailah premanisme ataupun debt collector yang semena-mena lah dalam untuk mengambil objek apapun itu, baik benda bergerak apapun dan lain sebagainya. Nah, problematika ini yang kemudian menjadi permasalahan yang cukup urgent ya bagi saya, karena kan kalau kita tahu orang kredit misalnya kredit motor nih, kredit motor tidak mampu bayar. Nah kan banyak kemudian yang ditagih kreditor dengan cara-cara premanisme dan lain sebagainya kan gitu. Sedangkan secara aturan perundang-undangan tidak diperbolehkan. Peraturan Perkapolri juga tidak dibolehkan dengan cara yang demikian. Nah, dalam pengujian yang tadi saya sampaikan itu undang-undang jaminan fidusia, saya menyoroti ada hal baik yang lahir dari putusan tersebut. Nah, salah satunya yaitu mengenai prasa cedera janji. MK menyatakan bahwa untuk menentukan cedera janji itu pertama harus melalui kesepakatan para pihak. Nah, terus yang kedua harus ditentukan terlebih dahulu dalam hal apa kemudian dia dinyatakan ingkar janji atau wan prestasi tersebut. Nah, yang ketiga maksud saya ada dibuka untuk ruang keadilan ya bagi masyarakat dalam hal ini debitur dalam menentukan dia cedera janji itu bisa dilakukan upaya hukum dalam hal ini gugatan. Nah, artinya kan dalam hal ini kita bisa melihat bahwa putusan MK itu sendiri memberikan ruang bagi debitur untuk melakukan upaya-upaya hukum untuk membela haknya. Mungkin dia pasca Covid lah kita ngomong yang paling dekat ini. Artinya dia punya reason yang bisa dia sampaikan sehingga kreditur tidak sewenang-wenang. Nah, saya memandang bahwa putusan MK sendiri ini menghasilkan putusan yang menyeimbangkan kedudukan debitur ataupun kreditur dalam hal eksekusi jaminan fidusia itu sendiri. Nah, itu satu soal lah mengenai isu-isu penegakan hukum, baik itu bersentuhan sama pihak leasing ataupun dalam pengujian undang-undangnya sendiri. Nah, ada soal lain yang saya soroti mengenai masih dalam substansi hukum ya. Artinya kita berbicara isi atau norma dari undang-undang itu yang kemudian menjadi problematika yang berdampak tidak hanya bagi masyarakat ataupun bagi lembaga negara.
Nah, mengenai implikasi atau sifat final putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri, menurut saya sampai di tahun 2020 kemarin masih menghasilkan problematika. Nah, yang kita tahu putusan MK itu kan bersifat konstitutif dan deklaratif. Beda dia dengan putusan pengadilan umum misalnya kan, atau Mahkamah Agung, dia ada kondemnatoirnya, ada pemaksanya, kan begitu. Kalau MK ini kan ya itu, kalau nggak deklaratif ya konstitutif ya. Dua poin itu. Nah, problematika itu muncul gini, kira-kira teman sekalian, mungkin saya bisa sharing. Kebetulan saya tuh mau publish jurnalnya di Jurnal UI. Hanya telat, rupanya udah publish duluan. Akhirnya saya masukin di UNS ya, Semarang. Jurnal Ius Constituendum itu. Nah, ini soal yang saya soroti mengenai Mahkamah Konstitusi itu. Kalau nggak Solo, Semarang lah. Jurnal Ius Constituendum tuh. Nah, pada tahun 2011, Undang-Undang 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, di pasal 59 ayat 2 itu, bahasanya kira-kira gini, jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, artinya telah diuji MK, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kira-kira perasanya begitu. Nah, kemudian ada beberapa pihak yang berkepentingan, lupa saya. Salah satunya pengujinya ada ini, Bapak Zainal Arifin Mas Uceng dari UGM. Dia yang mengajuin JR-nya. Dinyatakan bahwa perasa jika diperlukan itu memang inkonstitusional. Artinya tidak ada kepastian hukum, artinya mana suka atau kapan suka kan begitu. Nah, melalui pengujian itu diputuskan dalam putusan MK di putusan 49 2011. Nah, itu disampaikan di sana. Memang dinyatakan bahwa MK pasal 59 ayat 2 ini, Undang-Undang MK di tahun 2011 ini bertentangan dengan konstitusi. Yang saya herannya adalah problematikanya gini. Coba kalau teman-teman sempat untuk bisa cek dalam pasal 59 ayat 2 Undang-Undang MK nomor 7 2020 ya yang terbaru. Kalau salah nanti bisa dikoreksi. Nah, perasa ini dihapuskan. Pasalnya dihapuskan ayat 2 ini keseluruhan. Nah, jadi pertanyaan saya kemudian adalah begini kira-kira. Pertanyaan yang mendasarnya. Apakah putusan MK ini masih perlu kemudian ditindaklanjuti oleh Presiden atau DPR? Kan begitu. Jika kita pandang bahwa putusan ya secara teoritis kita tahu putusan MK ini erga omnes. Artinya mengikat masyarakat dan tak terbatas untuk pejabat atau lembaga negara kan begitu. Tapi dengan dihapuskannya pasal 59 ayat 2 dalam Undang-Undang 7 2020 tentang MK ini kan jadi pertanyaan bagi kita. Artinya ini problematika yang kemudian perlu untuk dibenahi kembali kan begitu. Jika ini tidak dibenahi menjadi pertanyaan, kemana sifat final putusan MK, bagaimana implikasinya kan gitu, baik terhadap warga negara ataupun bagi lembaga negara. Sorry Mas Soleh, suara saya masih jelas Mas ya? Masih jelas. Nah, itulah beberapa koreksi mungkin bagi saya dalam konteks legal substance-nya untuk membenahi kemerosotan penegakan hukum. Poin 2-nya yaitu secara legal structure. Struktur hukum itu memang kita berbicara atau menunjuk pada soal aparat penegak hukum lah ya, baik itu kejaksaan, kepolisian, advokat, hakim dan lain sebagainya. Dalam menjalani profesi ya kalau kita bilangin masing-masing mereka punya etika profesi dalam melaksanakan kewenangan mereka. Nah, satu hal yang perlu disoroti Mas Soleh
mengenai kemerosotan ini ya tentu tentang keharmonisan kelembagaan. Nah, misalnya nih saya bawa satu soal lagi nih tentang masih tentang MK juga. Disharmonis itu muncul ketika ini menurut saya ketika tidak ada kemudian lembaga yang menghargai lembaga lainnya. Nih dalam konteks realnya beginilah kira-kira. Misalnya kita mengenai PK, pengujian peninjauan kembali kemarin. Kalau pasal 268 ayat 3 KUHP itu kan permohonan peninjauan kembali itu cuma satu kali. Kan gitu Mas Soleh. Nah, kemudian diujikanlah pasal 268 ayat 3 ini. Nah, putusannya itu nomor 34 tahun 2013. MK bilang boleh diajukan lebih dari satu kali. Nah, dikeluarkan lagi oleh Mahkamah Agung waktu itu kan SEMA 4 2014. Dia bilang untuk PK terkait kasus pidana memang hanya bisa satu kali. Nah, ini yang kemudian saya pandang kok ada disharmonis lah. Padahal menurut konstitusi itu memang di bawah peradilan umum keduanya kan gitu. Memiliki kekuasaan kehakiman. Ya memang banyak problematika dalam konteks demikian. Karena itu dari sisi legal structure-nya memang harus dibenahi. Perlu diadakan harmonisasi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Karena jika merujuk pada konteks negara hukum kan memang ya memang MK itu dilahirkan untuk mengoreksi produk undang-undang legislatif kan gitu. Nah, implikasinya yang kemudian harus ditindaklanjuti oleh lembaga negara lainnya. Kalau seperti yang sampaikan tadi kan ada disharmonis lah antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Nah, selanjutnya mengenai legal culture-nya, budaya berhukum. Budaya berhukum memang tidak lepas dari konteks masyarakat ataupun aparatur negara untuk menaati aturan hukum yang berlaku kan gitu. Nah, baik, kita banyak lah seperti yang disampaikan oleh Mbak Mika tadi Bang, soal di Mahkamah Agung tadi itu benar-benar korups banget kan begitu. Artinya budaya-budaya demikian kan yang memang harus dibenahi gitu. Untuk meningkatkan kepatuhan bukan hanya masyarakat ya maksudnya, artinya juga meningkatkan kepatuhan aparatur hukum itu sendiri terhadap hukum kan gitu. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk meningkatkan moral hukum itu sendiri. Nah, sehingga kesadaran untuk mematuhi dan menaati hukum itu memang bisa diimplementasikan baik pada tataran masyarakat ataupun aparatur negara kan begitu. Nah, sebenarnya juga saya mau bahas tentang putusan MK Mas Soleh untuk KPK. Tapi takut panjang saya rasa nanti aja lah di diskusi ringannya aja. Yang lebih serius kita bahas masalah KPK sama Mbak Mika sama Mas Soleh. Ya, maksud saya gitu. Jadi itu PR-nya masalah itu berarti ya. Saya keep dulu ya. Nah, kurang lebih gitu sih kalau dari saya Mas Soleh. Jadi dinamika penegakan hukum Indonesia itu memang kita harus pandang dari hulu ke hilir ya. Tidak saja dalam konteks penerapannya, penegakan hukumnya, tapi dari sejak awal, sejak produk itu mau dikeluarkan memang harus kita perhatikan. Artinya sudah kita soroti sejak awal. Itulah kenapa saya bilang penegakan hukum di Indonesia itu harus kita koreksi dari hulu ke hilir agar dapat dibenahi. Kira-kira Mas Soleh, terima kasih. Ya, sama-sama Mas Ahmad. Ini ya pada intinya ini ada sedikit kolerasi dengan ada benang merah terkait pembahasan ini terkait Mbak Mika bahas masalah legal culture-nya juga ada tadi itu. Di masalah undang-undangnya juga. Intinya hari ini yang menjadi dinamika itu sendiri ada 3 faktor. Mungkin faktor yang pertama itu adalah terkait
peraturannya sendiri yang kemudian harmonisasi di lembaga juga, di mana Pak Meka bahas masalah bagaimana MA sendiri yang kemudian mempersulit yang ingin diselidiki, yang masalah juga sepertinya. Iya, korupsi. Iya. Makanya hari ini sebenarnya yang paling, kalau budaya hukumnya, kalau sudah produk hukumnya baik, kemudian benar-benar hukumnya sudah harmonis, mungkin budaya hukum juga akan baik seperti itu ya, ngikutin gitu. Mungkin Mas Nanang ingin menambah, dipersilakan Mas Nanang untuk kemudian dari perspektifnya boleh, kemudian mau menambah dari Mbak Meka sama Mas Saud boleh. Silakan Mas Nanang. Sebelumnya mohon maaf ya Mas ya. Ini di desa. Tapi jelas Pak Nanang. Siap. Noise-nya kecil kok. Dari tadi keluar terus ya. Ya, apa namanya? Pertama aku sedikit ingin mengklarifikasi lah. Mengklarifikasi terkait dengan apa namanya, Nanang itu sudah advokat atau seperti apa? Belum. Kan kawan-kawan udah tahu semua lah. Untuk apa namanya? Advokat itu kan harus ada syarat umur kan. Nah, itu kalau dari yang lain itu udah syarat lah, ujian dan sebagainya. Tapi kalau umur itu belum. Waduh, ini secara tidak langsung bilang tua ini yang lain. Kacau Mas Nanang. Tak matiin dulu ya, apa namanya, betul deh. Biasanya headsetnya itu. Kalau gini dengar nggak? Bagus nih. Oke. Tadi mantul ya. Pertama ingin klarifikasi kan tadi bilang kalau saya udah advokat ya belum lah, tapi kalau berkumpul yang jelas yang sedang saya lakukan Gak apa-apa Mas Nanang. Segera jadi advokat gitu. Mengumpulkan apa ya bahasanya advokat, beberapa advokat yang memang khususnya di kabupaten saya itu saling memiliki empati bersama untuk saling semestinya. Karena memang saya konsen dengan masyarakat kecil yang memang dengan banyaknya masyarakat kecil itu untuk bantuan hukum secara cuma-cuma atau untuk mendapatkan fasilitas bantuan hukum dan lain sebagainya yang sudah tadi disampaikan oleh Mbak Meka itu memang sangat minim di daerah. Nah, sehingga saya memiliki inisiasi walaupun secara notabene saya itu belum menjadi advokat secara sah lah. Nah, tapi saya membuat namanya lembaga itu bantuan hukum Kabupaten Grobogan. Ya di sana banyak anggotanya itu adalah advokat senior di daerah. Di sana kita banyak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan masyarakat secara langsung yang memang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Tapi karena selama ini permasalahan di daerah itu memiliki pandangan masyarakat bahwa penegakan hukum itu mahal, lama dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi concern kita di daerah dengan advokat-advokat senior di daerah itu untuk melakukan bantuan hukum secara cuma-cuma dengan masyarakat di daerah. Mungkin di kabupaten itu sudah ada. Misalkan di Mbak Meka itu ada Lokataru, ada LBH Jogja, di Surabaya mungkin juga ada LBH-nya dan sebagainya. Tapi di daerah kabupaten saya itu belum ada.
Jadi itulah salah satu hal kecil yang saya lakukan di daerah. Dan saya melihat permasalahan juga ketika sudah masuk di kan di sana ada namanya prodeo ya. Prodeo ya, yang bantuan hukum secara cuma kepada masyarakat, dan memang kalau kita gerobokan itu tidak berjalan dengan baik. Tidak berjalan dengan baik. Masalahnya apa? Kalau saya tanya kepada ketua pengadilannya, itu masalah anggaran. Tapi ternyata setelah dengan kota-kota yang ada di daerah itu dana itu sudah otomatis ada di setiap pengadilan negeri. Tapi ternyata memang tidak dilaksanakan untuk prodeo. Sehingga secara tidak langsung masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma itu tidak bisa mendapatkan fasilitas di sana. Sehingga masalahnya apa? Masalahnya dan atau solusi yang dilaksanakan oleh masyarakat akhirnya penegakan hukumnya atau tindakan hukumnya mereka menyelesaikan dengan kepala desa, dengan tokoh-tokoh masyarakat seperti itu. Selama ini yang saya temui di daerah. Jadi tidak heran ketika mungkin nanti kawan-kawan berkunjung ke pengadilan negeri Purwodadi itu sepi. Jadi memang jarang yang mereka itu menyelesaikan kasusnya. Itu ke pengadilan. Itu yang saya temui. Sehingga saya setelah lulus ya itu saya berdekat di daerah. Gimana kalau misalkan kita buat lembaga bantuan hukum. Kabupaten Grobogan. Daerah-daerah lain sudah ada. Tapi kalau dari persyaratan kan memang belum sampai lah, karena harus ada kasus yang harus ditangani minimal, dan sebagainya. SK dari pemerintah. Tapi secara jalannya itu sudah kita laksanakan. Nah, jadi itu apa namanya beberapa hal yang ingin saya jelaskan terkait dengan tema yang tadi disampaikan oleh masalah, karena memang sangat umum sekali terkait dengan tema tersebut, sehingga saya mengambil fokus di daerah dengan kondisi masyarakat yang sekarang. Ternyata memang masyarakat itu memandang penegakan hukum itu mahal. Kedua, lama. Sedangkan ketika mereka itu menyelesaikan di balai desa, itu akan lebih cepat daripada kita sewa pengacara atau seperti apa. Itulah pandangan masyarakat sekarang. Nah, dengan lembaga yang saya setelah itu untuk mengubah pandangan masyarakat secara umum. Karena memang walaupun memiliki lembaga yang berasal dari negara, saya masyarakat sudah memiliki trust pada kita untuk menangani beberapa kasus yang mereka alami. Dan kita tidak mengambil sepeser dana dari masyarakat sedikit. Sehingga memang yang itulah yang harusnya memang dilaksanakan khususnya terkait dengan dana yang tadi misalkan untuk prodeo itu gimana caranya memang dilaksanakan oleh pengadilan negeri secara mungkin. Tadi yang disampaikan oleh Mas aturannya hal tersebut kan itu kan diatur dalam Perma nomor 1 2014 yang masalah terkait dengan bantuan masyarakat. Itu ternyata memang secara aturan memang progresif. Tapi ternyata dari pelaksanaan itu nonsen kalau di daerah. Sehingga masyarakat kembali ke budaya hukum mereka masing-masing. Kalau nggak kekerasan, alhamdulillah mereka memanggil desa atau pihak-pihak yang memang situasi daerahnya. Yang paling menakutkan kan ketika kekerasan. Ketika ada masalah mereka menyelesaikan dengan kekerasan. Itulah yang sangat kita takutkan.
Nah, mungkin itu Mas Soleh. Kalau dari saya mending dari saya apa yang saya lakukan, pengalaman saya. Kalau misalkan saya terus berbicara dengan kasus-kasus besar di Indonesia, sebenarnya kawan atau mas-mas sama mbak-mbak saya kan akan panggilnya mbak saya kan secara umur pun gitu kata saya. Jadi mereka yang lebih keren lah untuk berbicara itu dan lebih expert. Karena memang saya mending fokus ke daerah kondisi masyarakat real di daerah saya itu seperti itu. Trust kepada pengadilan, trust kepada pemerintah itu sudah hampir hilang. Ya. Jadi orang-orang yang beracara di pengadilan itu memang orang yang memiliki uang dalam kutip ya. Atau enggak memang kasusnya itu kasus perdata yang memang sengketanya besar. Kalau misalkan kasus-kasus misalkan ditahan LSM, kasus agraria itu mereka menyelesaikan dengan caranya mereka sendiri. Nah, mungkin itu masalah sedikit agak ini ya. Nyambung Buffering. Iya. Buffering. Iya. Ya, mungkin ini ya. Ini bentar nunggu Mas Nanang menyampaikan ini kayaknya. Apa ya, pemantik. Ya, mungkin itu masalah dari saya. Sedikit informasi lah sebenarnya bukan ilmu ya, informasi di daerah yang saya sampaikan kepada kawan-kawan semuanya. Iya. Ya, makasih Mas Nanang. Nah, tadi sebenarnya ini menambah informasi. Kalau Mbak Mika fokus di Lokataru dari HAM-nya juga bagaimana tidak hanya melihat Kecamatan Jakarta pelanggaran HAM seperti apa, tapi juga bisa melihat daerah yang kemudian mohon maaf bukan saya untuk masuk mengkerdilan, tapi bagaimana kemudian satu kabupaten tidak ada LBH-nya gitu kan, sangat miris. Ini kan menjadi perbincangan. Saya juga tadi sempat saya berguna dalam saya jangan-jangan pelanggaran yang kemudian terjadi. Kita masih ingat kasusnya Samin Persis Semen yang kemudian terjadi di Lembang. Itu bagaimana mereka kasusnya betul? Karena saya melihat itu banyak kejadian konflik agraria itu banyak terjadi Jawa Tengah. Hari ini terjadi di Purworejo juga Jawa Tengah. Kemarin di Rembang juga itu kasus Persamin juga Jawa Tengah. Jangan-jangan ya yang jadi prasangka saya, mohon maaf ini prasangka tidak baik bagi ini. Yang kemudian yang berangkat itu bukan LBH Purworejo, tapi LBH Jogja. Ini kan dual provinsi gitu kan. Bagaimana kemudian inisiatif dari teman-teman LBH Jogja? Saya apresiasi betul Mas Nanang itu kemudian membentuk LBH di daerah kabupaten sendiri itu. Bagus menurut saya. Nah, mungkin teman-teman kalau Mas Nanang ini bicara, kalau Mbak Meka bicara masalah substansi tadi strukturnya juga bagaimana substansi dari undang-undangnya hari ini tidak baik, kemudian harmonisasi dari antar lembaga yang tidak baik juga dibahas oleh Mas Saud. Mas Nanang ini kemudian melengkap bagaimana budaya hukum di masyarakat itu sendiri, bagaimana mereka mentaati hukum, bagaimana sudah perspektif mereka biaya hukum mahal seperti ini dan sebagainya. Nah, mungkin ada tambahan dari Mbak Meka atau Mas Saud ini menanggapi yang tadi. Sebelumnya nanti ya mungkin tambahan nanti sebagai intermezzo mungkin yang KPK nanti karena ini sangat menarik nih kalau dibahas. Mungkin setelah Lebaran dibahas Mbak Meka sama Mas Saud. Karena ini siap. Itu saya menunggu dari Mas Soleh lagi. Kalau itu. Boleh. Itu karena saya juga menarik nih kemarin. Sebenarnya juga penegakan hukum yang lain mau dikonsentrikan terkait di penegakan hukum Munarman ini malah saya nanti dikira jadi apa afiliasi sama FPI yang ingin membela FPI, tapi saya bahas KPK aja deh sekarang lebih khusus lebih baik kayaknya itu. Gak apa-apa Mas Soleh, shopping issue kan? Enggak, tapi lebih trending itu karena KPK hari ini kan masih berunut dari tahun 2019 terkait di undang-undangnya dilemahkan, hari ini dari lembaganya sendiri. Nah, ini kan kemudian kalau kita runut ini sangat baik kalau dibahas secara spesifik gitu Mbak Mika. Ya mungkin Mas Saud sama Mbak Mika mau menambah. Ya, sedikit aja Mas Soleh. Terkait dengan apa yang sudah disampaikan sama Mas Nanang.
akan sama Mas Nanang. Aku sepakat banget sih Mas Nanang. Aku Maksudnya di sepakat banget daerah sih, Mas itu Nanang. Maksudnya memang di daerah untuk itu penegakan memang hukumnya, untuk untuk penegakan apa hukumnya, namanya, untuk pemberian layanan hukum dan segala pemberian macamnya itu masih sangat layanan minim. itu masih sangat minim. Kebetulan aku sendiri Kebetulan aku sendiri pernah tinggal di Pulau pernah Sumba. tinggal di Pulau Sumba. Ada yang Sumba tahu? mana tuh? Ada yang Tahu, tahu? tahu. Tahu. Pulau Sumba di Sumba Timur. Pulau Sumba di Sumba Timur. Ini kalau dilihat dari peta Ini kalau nih, dilihat dari peta dia nih, lebih dekat dari dia Darwin lebih daripada dekat dia dari harus ke Darwin Jakarta. daripada dia harus ke Jakarta. Luar biasa. Luar Di biasa. sana Di sebenarnya sana memang sebenarnya memang seperti yang disampaikan oleh Mas seperti yang Nanang, disampaikan oleh Mas apa ya? eh, Mereka apa ya? masih menggunakan Mereka customary law. masih menggunakan Mereka customary masih law. menggunakan Mereka hukum masih adat, menggunakan masih hukum menggunakan pranata adat, adat, masih pranata menggunakan adat, masih kegiatan-kegiatan adat menggunakan untuk kegiatan-kegiatan adat apa ya? untuk Mencari problem apa ya? solving. Mencari problem solving. Baik itu dalam hal Baik itu hukum dalam itu hal sendiri hukum maupun itu dalam hal sendiri kehidupan maupun dalam gitu. hal kehidupan Nah, gitu. waktu Nah, itu saya mendampingi waktu itu masyarakat saya Sumba mendampingi masyarakat terkait Sumba dengan terkait masalah dengan tenurial juga, masalah tenurial masalah juga, agraria. masalah agraria. Mereka berjuang untuk Mereka melawan berjuang untuk melawan sebuah perusahaan besar sebuah perusahaan besar yang merupakan salah yang satu anak merupakan dari salah satu anak dari perusahaan ternama lah di perusahaan Indonesia, ternama lah di Indonesia, yang kemudian namanya PT MSM. yang Saya kemudian sebut namanya gitu. PT MSM saya sebut gitu. Nah, PT MSM Nah, ini PT MSM ini mengokupet ataupun mengambil seluruh tanah dari masyarakat tanah adat dari yang masyarakat dalam hal adat ini yang statusnya dalam adalah hal ini statusnya tanah adalah adat, tanah adat, yang kemudian masyarakat adat ini yang kemudian kebingungan masyarakat bagaimana adat cara ini melawannya. kebingungan bagaimana Karena cara masyarakat melawannya, adat ini kan karena masyarakat adat paperless ini ya, kan paperless ya, tidak memiliki pembuktian terkait tidak dengan memiliki kepemilikan pembuktian tanah terkait adat. dengan kepemilikan tanah Kemudian adat. tidak memiliki Kemudian pembuktian tidak terkait dengan memiliki dokumen pembuktian bahwa mereka terkait itu dengan adalah dokumen masyarakat bahwa adat mereka yang itu sudah adalah tinggal masyarakat adat jauh yang dan sudah lama tinggal dari sebelum jauh dan lama dari sebelum hadirnya PT di kawasan itu. hadirnya PT di kawasan Nah, itu. kemudian mereka juga Dan apa kemudian mereka namanya? juga Mohon maaf, mohon maaf sangat terbatas terkait dengan sangat terbatas apa namanya, terkait dengan layanan edukasi dan layanan dan edukasi lain-lainnya begitu. dan lain-lainnya Karena begitu. biasanya masyarakat Karena biasanya masyarakat yang masyarakat yang kemudian kuliah keluar kemudian dari kuliah Sumba, keluar kemudian dari Sumba, kemudian yang kembali ada, tapi yang kembali kemudian ada, menetap di tapi kota yang lain juga kemudian menetap di banyak kota begitu. lain juga Nah, banyak. kemudian kan mereka kesulitan Nah, kemudian untuk kan mereka kesulitan untuk memperoleh bantuan hukum sampai memperoleh bantuan harus hukum kemana sampai nih? harus kemana nih? Masyarakat juga kebingungan bagaimana Masyarakat cara juga melawan kebingungan PT bagaimana yang cara melawan bergerak PT secara yang apa ya bergerak namanya, secara legal dengan legal meminta apa dengan namanya perizinan meminta dari perizinan dari kabupaten dan segala macamnya, karena kabupaten mereka dan segala memang macamnya, memiliki karena mereka apa ya, memang memiliki basic knowledge untuk basic knowledge mendapatkan tanah itu seperti untuk apa mendapatkan begitu. tanah itu seperti Sedangkan apa masyarakat begitu. adat Sedangkan dengan masyarakat kekayaan adat adatnya, dengan kekayaan kebiasaan adatnya, adatnya, dengan mereka kebiasaan hanya adatnya, mengetahui mereka terkait dengan hanya kebiasaan mengetahui terkait dengan bagaimana cara kebiasaan menjaga bagaimana tanahnya cara begitu. menjaga tanahnya Bagaimana cara gitu. untuk Bagaimana cara melindungi untuk tanahnya melindungi tanahnya direbut dari orang lain direbut gitu. dari orang lain gitu. Namun tidak secara Namun tidak sistematis dan secara tidak secara sistematis dan formal tidak begitu. secara formal Nah, gitu. kemudian Nah, masyarakat adat kemudian ini masyarakat adat ini berbondong-bondong datang berbondong-bondong harus ke datang Jakarta yang harus tadi ke saya Jakarta jelaskan yang ya. tadi saya jelaskan ya. Lebih dekat mereka ke Lebih Darwin, dekat mereka ke Australia Darwin, daripada ke Australia Jakarta daripada begitu. ke Jakarta. Tapi untuk dan Tapi demi untuk keadilan dan yang demi keadilan yang mereka perjuangkan, mereka dan perjuangkan, kemudian mereka harus dan kemudian mereka harus berjuang untuk sampai di berjuang Jakarta, untuk sampai di Jakarta, dan kemudian datang ke Lokataru dan begitu. kemudian datang ke Lokataru. Saya mendampingi dari tahun 2018. Saya mendampingi dari tahun 2018. Dan memang banyak kesulitan yang memang banyak saya kesulitan alami yang sendiri terkait dengan saya penanganan alami ini, sendiri karena terkait memang dengan penanganan ini, karena memang biasanya konflik tenurial ini biasanya akan berakhir konflik tenurial dengan ini akan berakhir konflik dengan struktural. konflik struktural. Akhirnya masyarakat dihadapkan dengan pemerintahnya sendiri. Apakah pemerintah ini apa namanya lebih condong kepada lebih condong corporate kepada corporate
karena memberikan suntikan dana, menjanjikan adanya penambahan lapangan kerja dan segala macamnya. Tapi kemudian apakah pemerintah yang seharusnya melindungi masyarakatnya sendiri memberikan hak-haknya begitu, termasuk dalam hal ini pemberian pengakuan perlindungan masyarakat adat misalnya begitu. Sampai dengan saat ini permohonan kami meminta untuk pengakuan dan perlindungan hak komunal sampai dengan saat ini tidak digubris sama pemerintah di Sumba Timur gitu. Dan terakhir kemarin bulan ini ya, kita mendapatkan surat bahwa pemerintah Sumba Timur menyatakan tidak bisa memproses permohonan yang kami kirimkan terkait dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Kalau mau ditarik garis lurus sesuai dengan yang disampaikan oleh Mas Nanang tadi ya, memang negara ini kayak terlihat nggak peduli sama masyarakatnya yang jauh begitu. Kayak seolah-olah masyarakat yang terpencil, kemudian masyarakat yang tidak tidak bisa dijangkau dengan hanya jalan kaki, pakai mobil atau motor dan segala macamnya. Seolah-olah mereka tidak ada. Dan seolah-olah tidak digubris sama negara. Jadi inilah yang kemudian membuat saya berpikir bahwa penegakan hukum di pulau-pulau kecil maupun di wilayah-wilayah terpencil harus melalui sistem yang berbeda. Spesial sistem yang menangani kasus-kasus yang ada di pulau-pulau terpencil maupun di daerah-daerah terpencil. Dan juga pemerintah ini harus lebih aware dan lebih memberikan perhatian khusus untuk kebutuhan mereka terkait dengan layanan hukum, terkait dengan bantuan hukum dan segala macamnya. Seperti yang dibilang Mas Nanang tadi, bahwa memang ada masyarakat yang masih menerapkan sistem-sistem yang mereka anut selama ini, misalnya kekerasan dan segala macamnya. Kita juga tahu kalau di beberapa daerah masih ada menggunakan sistem itu. Misalnya di Madura itu kan ada sistem carok itu kemudian bertentangan dengan sistem hukum pidana di Indonesia. Kalau misalnya ditubrukkan, itu kan jelas selesai begitu. Akan ada pertentangan antara hukum adat dan hukum nasional begitu, yang berlaku secara nasional maksud saya begitu. Tapi kan bagaimana caranya menyelaraskan ini, itu kan tugas dari pemerintah sebenarnya. Nah, itu yang harus dipikirkan. Apakah penerapan hukum yang ada di Indonesia dengan aturan-aturan yang sudah ada dan berlaku itu implementatif diterapkan di pulau-pulau kecil dan di masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadatnya. Itu yang menarik dari yang disampaikan sama Mas. Tapi kembali lagi, kalau terkait dengan penegakan hukum, menurut saya yang paling besar ataupun ya sebenarnya sama lah ya dengan penegakan yang terjadi di daerah-daerah. Tapi yang paling kerasa saya sebagai advokat gitu ya, yang selama ini bekerja hampir setiap pekan ke pengadilan dan segala macamnya, itu yang paling kerasa bagi saya terkait dengan penegakan hukum adalah banyaknya mafia peradilan yang tadi saya sampaikan di awal begitu. Dan bagaimana caranya kita untuk membasmi ataupun menumpas seluruh praktik mafia peradilan di Indonesia ini yang menjadi PR kita. Yang salah satunya juga tadi saya sampaikan di depan, adanya perbaikan terkait dengan aturannya, bagaimana caranya aturan tersebut bisa dilaksanakan secara maksimal dan ideal, dan kemudian menumbuhkan dari masing-masing penegak hukum di Indonesia
adanya integritas di masing-masing penegak hukum dan kemudian adanya apa ya, kesadaran secara individual bagi penegak hukum di Indonesia, baik hakim, jaksa, advokat dan segala macamnya, termasuk panitera juga. Itu bagaimana caranya mereka punya integritas untuk menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum, misalnya suap dan segala macam gitu, Mas Soleh. Kalau boleh ditambahkan. Begitu. Ya, makasih Mbak Mika. Mungkin ada yang mau nambah Mas Saud sama Mas Nanang? Mas Saud dulu boleh. Dari saya cukup, Mas Soleh. Saya rasa saya udah sampaikan tadi kan secara prinsip memang membenahi kemerosotan penegakan hukum itu kita harus pandang lah secara legal structure-nya, culture-nya ataupun substance-nya harus dibenahi dah. Secara praktek memang kalau ini pun karena beberapa dari advokat ya memang benar seperti Mas Tanang itu memang dia harus dibangun beberapa LBH di beberapa daerah lah, apalagi seperti disampaikan Mbak Mika tadi, memang di Sumba itu saya pernah ke Sumba Barat, ke Kodi pernah, Waingapu pernah juga, ke Wetabula. Saya paham betul di sana memang masih culture adatnya memang sangat kuat sekali begitu. Dan tidak heran ketika diomongkan itu ada sengketa lahan kayak gitu udah. Nah, artinya apa sih sebenarnya perlu disoroti sebagai advokat, yaitu janganlah kemudian kita advokat money oriented gitu loh. apalagi kalau di mungkin ya Surabaya, Jakarta ini rata-rata anak muda ya money oriented kita. Tapi saya salut dengan Mas Nanang itu, itulah yang kemudian perlu dikembangkan lah, membangun LBH itu untuk kita menegasikan lah bahwasannya hukum itu tidak mahal, bahwasannya hukum itu tidak tajam ke bawah tumpul ke atas, kira-kira begitu Mas Soleh. Makasih. Ya. Mau Mas Nanang mau nambahin terakhir nih? Lah kalau menambahkan enggak sih Mas Soleh, tapi memperjelas saja yang jelas tadi seperti apa yang disampaikan sebelum-sebelumnya, yaitu intinya ya tadi terkait dengan advokat, dia tidak profit oriented. Kalau misalkan bicara profit oriented, sebenarnya mereka itu sudah punya kantor sendiri, kan gitu yang saya kumpulkan. Jadi itu orang-orang yang memiliki sudah kantor nama pribadi, sudah memiliki kantor dengan nama pribadi, tapi saya kumpulkan yang khususnya di domisilinya itu di Kabupaten Grobogan. Saya kumpulkan, dengan beliau itu memiliki kesepakatan untuk membangun namanya lembaga bantuan hukum yang ada di Kabupaten Grobogan, khususnya untuk program pro bononya. Ya nanti terkait program prodeonya nanti kita komunikasikan dengan pengadilan. Ternyata setelah kita komunikasikan dengan pengadilan, hal yang seperti tadi yang saya sampaikan kondisinya seperti itu. Jadi terkait dengan dana itu alasan dari pengadilannya, tapi ternyata setelah kita lihat aturan atau segala hal yang memang memberikan payung hukum di sana, ternyata memang dana itu sudah seharusnya ada di setiap pengadilan negeri, sehingga setiap pengadilan negeri itu sudah memiliki kewajiban untuk setidaknya mensosialisasikan, melaksanakan terkait dengan program-program prodeo. Sehingga ketika memang semua itu bisa dilaksanakan dengan baik, secara otomatis setidaknya masyarakat itu tidak lagi takut untuk datang ke pengadilan, tidak lagi takut untuk datang ke advokat untuk meminta masukan-masukan hukum, untuk meminta bantuan-bantuan hukum dengan mereka. Jadi yang baru kami rintis di Kabupaten Grobogan ya tadi, pertama kesepakatan dengan beberapa advokat yang memang mau join dengan kita, karena memang tidak sedikit yang tidak mau join dengan kita, karena memang tetap dengan pengen tetap eksis dengan kantor mereka sendiri. Padahal kita di awal sudah memiliki kesepakatan ya tetap panjenengan kalian semua itu tetap eksis di kantor kawan-kawan semuanya, tapi tetap gimana caranya tetap harus menyisihkan sedikit waktu lah untuk masyarakat yang memang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma.
Dan alhamdulillahnya memang ada dari beberapa advokat yang ada di Kabupaten Gerobokan untuk membangun yang namanya lembaga bantuan hukum di daerah ini, di daerah kabupaten saya. Ya, itu sih kalau misalkan sedikit tambahan dari saya, Mas Soleh. Kalau kita tarik benang merah kesimpulan hari ini ya, yang paling inti adalah legal substance, legal struktur sama budaya hukum itu sendiri yang kemudian menjadi problem penegakan hukum Indonesia. Baik Mbak Meka, Mas Saud, sama Mas Nana, itu yang dibahas tadi. Jadi mungkin pertama yang dibaiki adalah kemudian di legislasinya, yaitu ketika pembuatan undang-undang, di mana ketika undang-undang baik di undang-undang KPK yang tadi hari ini menjadi masalah, kemudian di undang-undang jaminan fidusia yang dikutip sama Mas Saud, sama juga di bantuan hukum yang sifatnya prodio di pengadilan itu juga terlaksana sifatnya karena mungkin ya nggak ada harmonisasi mungkin antara lembaga sendiri. Bagaimana kemudian yang seharusnya diikuti oleh seluruh PN yang harus ada LBH yang sifatnya bantuan gratis itu tidak ada seperti itu. Mungkin teman-teman ini juga berbarengan sama dan Asyar di sini. Terima kasih waktunya Mbak Meka sama Mas Saud, Mas Nana. Sama-sama, Mas Soleh. Terima kasih juga. Sama-sama Mas Soleh. Ya. Oh ya, insya Allah teman-teman jangan lupa ya. Insya Allah ini akan pembahasan khusus buat teman-teman ini karena tadi minta untuk bahas masalah KPK lebih khusus nanti Mbak Meka sama Mas Saud nanti akan bahas ini. Tapi juga mungkin ada undang tamu yang lain. Ada satu tamu mungkin ini yang konsentrasi di yang lebih apa ya kayak mereka konsen di pemerhati di korupsi seperti itu. Nah, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Meka, Mbak Saud dan Mas Nanang. Selamat bekerja. Ini udah pulang ini kan libur atau masih kerja ini semuanya? Wah, ini Sabtu Mas Soleh. Ini Sabtu Mas Soleh. Jangan kerja terus. Tolong Iya, dong. Tolong dong. Ini hak pekerja ini Mas Ini Soleh. hak kerja ini Mas Soleh. Oh iya. Terima kasih teman-teman. Sehat selalu, semoga tambah sukses semuanya. Amin. Akhiran dari saya kurang lebih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Saya juga. semuanya. Thank you. Terima kasih semuanya. Mbak Nika, Mbak Nanang. Ya, lebar, Thank you. lebar, Mas Soleh. Terima kasih Mas Soleh. Terima kasih Nggih, Mas Saud. sama-sama. Sama-sama. Mas Kok Nanang. kita lama nggak ketemu ya? Kok kita Soleh? lama nggak ketemu ya, Soleh? Oh, Iya. Sama Nanang. Jam 2018. Sama ya. Nanang. Iya 2018 ya kita Sampai- terakhir Iya ketemu. 2018 ya kita terakhir ketemu ya. Waduh, saya nggak sibuk. Waduh, Lama saya nggak juga sibuk ketemu, Mas. orang Sengkong Bantol Saya tiba-tiba sampai lihat Jakarta. story-nya. Nah itulah, aku juga bingung Nah Mas itulah Nanang. aku juga bingung Mas Nanang. Mas Soleh ini nanti di share nggak? Mas Soleh ini nanti di share nggak? Saya upload di Facebook di YouTube insyaallah. Oh oke, disimpan berarti ya. Oh oke, disimpan berarti ya. Iya disimpan. Oke, Ini oke buat- siap-siap. Barangkali buat Oke, edukasi siap-siap. buat teman-teman juga yang lain yang nggak nonton di Instagram. Oh ya. Bisa nonton di. Oh iya. Oke, oke. Semuanya. Ya, Oke, oke. makasih ya. Assalamualaikum. Ya, makasih ya. Terima kasih, Waalaikumsalam. Kapan? Semoga bisa bertemu kapan-kapan. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum.